Haleluya, kita buka kitab Tesalonika ya. 2 Tesalonika pasal 2, kita baca ya, ayat 13 sampai 17. Ayat 13 sampai 17. Dan kita akan baca semua ayat sebagaimana yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan kami wajib senantiasa bersyukur kepada Elohim mengenai kamu, hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Elohim telah memilih kamu sejak semula ke dalam keselamatan, dengan pengudusan roh dan dengan iman kebenaran, yang ke dalamnya Dia telah memanggil kamu melalui Injil kami sebagai pemeliharaan kemuliaan Tuhan kita Yeshua Masiah. Karena itu selanjutnya, hai saudara-saudara, berdiri teguhlah dan pegang eratlah tradisi yang kamu telah diajar, baik melalui perkataan maupun melalui surat kami. Dan Dia, Tuhan kita Yeshua Masiah, serta Elohim dan Bapa kita, yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal, serta pengharapan yang baik dalam anugerah, kiranya menghibur hatimu dan meneguhkan kamu dalam setiap perkataan dan perbuatan baik. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Atas kasih kemurahan Tuhan, kita boleh sentiasa dihiburkan, dikuatkan oleh firman, dan dibimbing oleh firman, untuk kita boleh mencapai anugerah, ya, anugerah yang memang sudah disiapkan bagi orang yang setia, ya, bagi orang yang setia melakukan apa yang Dia firmankan, ya. Kita mengucap syukur bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk memperoleh kasih karunia, yaitu keselamatan, ya. Tetapi kita diingatkan senantiasa, ya, sebagaimana tertulis oleh salah seorang raja daripada bangsa Israel yang mempunyai hikmat yang luar biasa, yaitu siapa? Salomo, ya. Salomo yang berkata dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat ke-9, coba kita lihat ya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9. Apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Dan apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Dan tidak ada satupun yang baru di bawah matahari. Artinya pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada dalam kehidupan ini merupakan satu siklus, ya. Satu siklus yang sangat luar biasa. Karena ya kalau kita pernah belajar kan, segala sesuatu itu kan sifatnya kekal, ya. Artinya ya tetap segitu-segitu aja. Bumi ini tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang masanya, dan kita melihat di sini, ya itulah firman, ya. Kita sudah belajar bahwa di dalam kehidupan manusia atau makhluk hidup, manusia dan makhluk hidup, ya artinya termasuk binatang-binatang dan ya namanya makhluk hidup lah. Dia pasti membutuhkan air untuk minum, ya, untuk kehidupan, ya. Tetapi firman Tuhan menegaskan berdasarkan apa yang tadi dikatakan, bahwa air itu dia tidak akan pernah habis. Lain dari sumber daya yang lain, ya. Sumber daya yang lain seperti hutan atau yang terkenal gas alam, minyak, itu bisa habis. Kenapa bisa habis? Contoh, contoh. Minyak kita ambil dari biasanya dari bawah
Tanah kan diambil. Dia kan dipakai, dibakar, habis. Saya tanggap. Jadi dia bisa habis. Tetapi air nggak bisa. Air itu nggak bisa habis. Saudara pakai buat apa juga, ya. Setelah dipakai kan dibuang ke got, got ke kali, kali ke sungai, sungai ke laut. Pengkhotbah berbicara, air yang dari laut itu akan kembali ke asalnya, yaitu ke mata air lagi. Jadi satu-satunya yang tidak akan habis itu air, karena air itu kehidupan. Saya tangkap ya. Nah, jadi jangan sampai kita salah mengartikan, ya, salah mengartikan ya, karena banyak juga ya hutan-hutan lah. Hutan-hutan ini kan juga dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan lain, ditebang, dihabisin. Kalau dia nggak ditanam ya nggak numbuh lagi, habis. Karena itu banyak di beberapa tempat hutan yang gundul karena tidak ditanami lagi ya jadi padang pasir dia. Tetapi air nggak bisa. Air itu kalau saya boleh katakan sifatnya kekal. Kita sudah makan, kita sudah minum, kan dibuang juga kan? Dibuangnya larinya ke laut lagi. Dari laut dipompa lagi dengan cara Tuhan yang memiliki sistem filterisasi yang sangat luar biasa. Menggenapkan, ya itulah luar biasanya hikmat daripada Salomo ya. Salomo ini kan dikatakan oleh firman Tuhan hikmat yang melebihi orang-orang. Bahkan firman Tuhan bilang sebelum engkau nggak ada yang seperti engkau, sesudah engkau pun nggak ada. Artinya luar biasa. Ya kalau kita lihat di dalam, kita sudah belajar ini ya dari Pengkhotbah 1 ayat 7 coba. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah menjadi penuh. Tempat kemana sungai itu mengalir, ke sana mereka selalu mengalir. Ya, ini terjemahan ini kadang-kadang agak membingungkan. Ya, saya terjemahan coba kita pengkhotbah. Nanti kita lihat ya, dari apa namanya Lugas. Nanti kita lihat dari terjemahan Inggrisnya. Semua sungai mengalir ke laut, namun laut tidak pernah penuh. Dari tempat sungai itu mengalir. Kata-katanya ya, kalau di sini apa tadi? Tempat kemana sungai, dari beda. Ya, dari ini terjemahan Lugas ini. Dari tempat sungai itu, dari mana dia ngalir? Dari mata air. Saya tangkap. Dari tempat sungai itu mengalir, ke sanalah air itu akan kembali. Jadi muter aja dia. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya coba. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence, dari mana? Jadi beda terjemahannya. Ya, the rivers come dari mana? Dari mata air sana. Ya, thither they return again, artinya kembali, siklus satu putaran. Itu air ya. Tapi kalau yang lain enggak. Yang lain enggak, kayak emas. Dulu tahun 60-an sebelum Freeport itu masuk, itu kan gunung. Gunung kan, berapa gunung. Coba sekarang, bukan gunung, lembah. Habis. Hanya air yang nggak bisa habis. Karena hikmat yang luar biasa dari si Salome ini menyatakan suatu kebenaran yang kita harus bisa terima. Memang sering dulu juga saya juga mikir-mikir gitu loh ya. Mata air ini dari mana ya? Kita harus sedikit mata air itu dari mana airnya? Kok sumbernya nggak habis-habis? Lo laut diisi air kok nggak penuh-penuh? Kan berarti ada satu siklus yang membuat laut itu tidak pernah bisa penuh. Artinya dengan cara filterisasi yang Tuhan kerjakan, melalui tanah, melalui batu-batuan, melalui pasir, air yang dari laut menyerap, timbul lagi di tempat di mana sudah Tuhan tetapkan. Di sini ada mata air, ada mata air, ada mata air. Atau dengan kata lain, kalau kita mau lihat, engkau gali tanah dimanapun aja, hampir di seluruh permukaan bumi,
Kalau gali dalam jarak beberapa meter, atau bahkan juga ada yang setengah meter udah keluar. Dari mana airnya? Ya dari laut. Dari laut. Ya. Nah itulah kita melihat. Artinya yang kita melihat di sini, ya, tidak ada yang baru. Semua dulu sudah ada, sekarang pun sudah ada. Ya. Nah, kita melihat di sini. Dahulu Yeshua memilih. Yeshua pilih ya. 12 orang murid. Yeshua salah milih nggak? Enggak salah milih. Dia pilih 12 orang murid. Tapi ada tertulis 12 yang aku pilih. Tapi satu pengkhianat. Ya. Lo artinya memang ayat-ayat firman tadi menyatakan Elohim telah memilih kita untuk diselamatkan. Ya. Hanya yang harus kita lihat, karena firman itu kan tersembunyi. Dia hanya dibuka sama orang yang mau coba gimana nih. Lo si Yudas itu dipilih kok gak selamat? Karena dia gak setia. Dia gak setia maka dia gak selamat. Ya. Lah di sinilah kita anak-anak Tuhan. Saya berani katakan kita sudah dipilih. Tetapi yang menentukan kita selamat apa enggak ya kita sendiri. Kalau kita tetap setia dan tetap belajar setia. Ya. Ya mungkin tadinya kita ya orang yang punya latar belakang suka berkhianat, suka ya nggak beres lah. Jangan kita menyesali diri kita. Ya menyesali dalam arti kata, aduh mana mungkin saya selamat sih. Orang saya kayak begini kok. Orang tua saya kayak begini kok. Mungkin orang tua saya dukun, mana mungkin. Nah, itu kan pikiranmu. Ya, ya kita harus mempunyai pikiran yang positif. Karena segala sesuatu ada waktunya. Dan firman Tuhan memang menyatakan tidak ada seorang manusia pun yang benar. Nggak ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Nggak ada yang benar. Tetapi puji Bapa Yahweh sesuai dengan apa yang firman Tuhan tadi kita baca. Ya, Dia Yeshua telah memanggil kita. Melalui Injil, melalui kabar baik yang disampaikan sampai telinga kita. Dengan cara Tuhan. Entahkah melalui orang tua kita, entahkah melalui saudara kita, entah melalui kerabat, entah melalui media-media yang ada. Ya. Dengan cara Tuhan, mungkin leluhur kita memang orang percaya. Sehingga gak heran kalau bawahnya masih orang percaya. Tetapi banyak juga orang yang leluhurnya penyembah berhala. Ya. Karena itu apa yang ditulis ketika berita atau kabar baik kita dengar. Siapapun mereka. Siapapun kita. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Loh karena kita mendengar dan engkau serta saya adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan punya cara untuk memanggil anak-anaknya. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Kalau dia bilang iman itu datang dari pendengaran, Tuhan punya cara untuk membuat kita bisa mendengar firman. Loh tapi bagaimana kalau orangnya, kita harus proaktif ya. Memang iman datang dari pendengaran. Loh gimana orang yang tuli? Loh gitu kan. Kalau orang yang tuli kan gak bisa dengar. Ya. Itulah cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Mungkin dia tuli tapi dia bisa lihat. Atau dia buta tuli, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan. Ya, kalau Tuhan sudah tetapkan orang ini harus selamat, dia punya cara untuk dapat menyelamatkan orang yang sudah dia tetapkan untuk diselamatkan. Dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Ya, mungkin dari leluhur, mungkin dari keluarga kita bisa mendengar kabar. Ya, kita kan tadinya juga walaupun Kristen, tetapi Tuhan yang kita panggil kan bukan Tuhan yang
yang benar. Bukan. Ya. Kapan kita taunya? Setelah waktunya genap. Di mana dengan cara Tuhan, karena Tuhan harus memulihkan segala sesuatu. Karena kita kan tadinya nggak tahu. Kalau saya merasa yakin kalau kita nggak tahu, mau dihakimi dengan apa? Nggak ada yang bisa dihakimi. Ya namanya nggak tahu. Karena firman Tuhan berkata kan, walaupun katakanlah kita tidak memiliki Torah, ya, tetapi kehidupan kita mencerminkan Torah itu ada dalam hidup kita. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Ya, kita lihat aja ya di dalam Roma pasal 2 ayat 12 mulai. Sebab siapa saja yang berbuat dosa tanpa Torah, mereka akan binasa tanpa Torah juga. Siapa saja yang berbuat dosa di bawah Torah, mereka akan dihakimi melalui Torah. Sebab bukan para pendengar Torah yang benar di hadapan Elohim, tetapi para pelaku Torah akan dibenarkan. Terus, sebab perhatikan ayat ini, bila bangsa-bangsa yang tidak memiliki Torah dapat melakukan hal-hal Torah secara alamiah, maka mereka yang tidak memiliki Torah adalah Torah bagi diri mereka sendiri. Artinya begini, mungkin orang bukan orang percaya. Tetapi Torah menyatakan, jangan mencuri. Orang ini nggak nyuri. Artinya dia sudah melakukan Torah. Karena berbicara Torah, berbicara aturan, ketetapan, dan aturan dan perintah Tuhan. Ya. Karena biar bagaimanapun setiap manusia yang namanya hidup, ada roh Tuhan di dalamnya. Roh Tuhan itu yang bekerja untuk kita bisa melakukan apa yang berasal dari pencipta atau yang pemberi roh itu, yaitu Tuhan. Dan kita diajarkan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Ya, karena itu orang-orang dengan kepercayaan-kepercayaan lain, ya, mereka kan berusaha melakukan sesuatu yang baik karena mereka mengimani berdasarkan iman mereka ada sesuatu upah yang akan mereka peroleh dengan caranya. Ya, nah disinilah kita coba belajar mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Nah kita sudah ditetapkan atau sudah dipilih untuk diselamatkan. Terus apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita ya datang seminggu sekali, mungkin 2 kali ibadah, apa sudah cukup? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari nggak ada perubahan? Terus apa artinya ibadah? Saudara dan saya, ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, kalau kita sungguh-sungguh mengerti firman itu karena Roh Kudus yang menyingkapkannya, maka Roh Kudus itu pula yang akan menolong dan memampukan kita untuk dapat melakukan firman. Karena bukan hanya orang yang mendengar firman yang selamat, tetapi orang yang melakukannya. Ya, orang yang melakukannya. Lalu kita harus belajar, karena kalau hafal Torah atau hafal firman, menguasai firman, setan itu menguasai firman. Firman itu dia kuasai, tapi dia nggak lakukan. Ya, dia nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena dia justru ditetapkan untuk dibinasakan nantinya. Namanya setan, namanya si jahat. Ya, dia berontak, ya harus masuk nanti dalam penghukuman. Malaikat sama kita beda ya. Malaikat berdosa langsung siap untuk penghakiman. Kalau manusia, kita diciptakan serupa dengan dan segambar dengan dia. Dia mempunyai kemurahan. Kalau kita percaya kepada dia dan melakukan kehendaknya, kita akan memperoleh kasih karunia, dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan artinya apa? Dibuat jadi benar. Ya, kita dibenarkan karena kita baca Roma pasal 5 ayat ke-1 coba. Sebab itu setelah dibenarkan oleh iman,
Ya, artinya dibuat benar oleh iman. Kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua Mashiach. Ya, dibenarkan oleh iman. Lalu siapa iman itu? Bisa tangkap? Nah, kita lihat di dalam kitab ya Galatia, ya Ibrani itu ya definisi iman. Kita lihat dalam kitab Galatia. Galatia pasal 3, kita baca mulai ayat 23 lah. Namun, perhatikan ayatnya benar-benar ya. Namun sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah. Berarti berbicara iman, berbicara adalah satu pribadi. Ya, dalam kepercayaan kita, iman orang lain itu lain. Ya, kita dilindungi di bawah Torah dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disingkapkan. Terus, dengan demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasya sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Setelah datangnya iman, nah berarti kan satu pribadi. Kita tidak lagi berada di bawah pendidik. Nah ini yang seringkali salah ditafsirkan orang. Karena itu saya pernah menjelaskan kepada kita di sini khususnya, ya itu seperti baca tulis. Saya tanggap. Kan beberapa waktu yang lalu kan sudah pernah dijelaskan. Saya menafsirkan Torah itu seperti baca tulis. Kalau tanpa baca tulis, engkau tidak bisa baca buku, baca kitab suci. Torah itu dalam kasus seperti ini ya. Torah itu adalah sebagai pendidik kita sampai iman itu datang. Sampai Yeshua datang, aturan perintah dan ketetapan merupakan dasar kita untuk memperoleh iman yang sempurna. Iman yang sempurna bagaimana? Dengan kita membaca, menyelidiki, meneliti, mengerti dan melakukan firman. Karena firman itu yang akan membawa iman kita semakin bertambah sampai sempurna. Ya, namanya baca tulis, walaupun itu diajar cuma kelas 1, kelas 0, kelas 1, kelas 2, sampai kau tua, baca tulis tetap berlaku. Ini untuk memudahkan ya, supaya jangan lo katanya Torah itu seperti baca tulis. Kalau kau nggak bisa baca tulis, kau nggak bisa baca Kejadian sampai Wahyu. Nggak bisa baca Kejadian sampai Wahyu, imanmu nggak akan bertambah-tambah. Artinya Torah itu dasarnya. Dasar untuk kita memiliki iman yang semakin hari semakin dibawa menuju kepada kesempurnaan. Kita dipilih untuk diselamatkan dan keselamatan itu hanya akan terjadi apabila kita dibawa kepada kesempurnaan. Sempurna ketemu dengan sempurna, yaitu Bapa Yahweh. Tanpa kesempurnaan jangan mimpi ketemu Bapa Yahweh, nggak bisa. Tuhan itu setia kepada firman-Nya, karena firman itu adalah pribadinya. Karena itu saat ini kita terus-menerus sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dengan berbagai macam cara Tuhan. Ya. Apalagi sekarang ini kan di media-media kan, wah rame. Saya cuma mau kasih ingat buat kita semua, khusus jemaat ya. Mereka yang di luar sana kalau mereka dengar, mereka percaya puji Bapak Yahweh. Banyak orang, oh ini 3,5 tahun, kesukaran. Suka dengar itu. 3,5 tahun kesukaran. Sekarang saya mau tanya, 3,5 tahun itu dari mana? Bisa ngerti nggak? 3,5 tahun itu bukan asal comot ya, ada sebabnya. Karena itu banyak orang, wah sekarang kita sedang menghadapi 3,5 tahun kesukaran yang pertama. Nanti 3,5 tahun kesukaran kedua, ngerti nggak 3,5 tahun itu? Dari mana datangnya? Dan untuk siapa itu terjadi? Bisa tanggap? Supaya kita memiliki pengetahuan yang sesuai apa yang tertulis. Jangan asal cuap aja. Ya beberapa waktu yang lalu kan tahun 23, oh sekarang kita sedang menghadapi kesukaran yang pertama.
habis itu pengangkatan, terus ke sekarang kedua. Ngerti gak ke 3,5 tahun itu yang mana? Dan untuk siapa sebenarnya? Bisa tangkap? Nah, kita coba belajar. Ya. Karena firman Tuhan menyatakan. Ada banyak orang yang menafsirkan kan. Oh, sekarang kita sedang menghadapi 3,5 tahun kesukaran. Aduh, bagaimana ini? Ya, kita lihat dulu. Supaya kita mengerti dengan jelas, jangan asal main ikut-ikutan. Di dalam kitab Kejadian, pasal ketiga. Kita baca ayat 16 dan 17. Ini pengertian dasar dulu ya. Kepada wanita itu, kepada si siapa? Hawa. Bapa Yahweh berfirman, aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak, tetapi kepada suamimu birahimu tetap dan dia akan berkuasa atasmu. Artinya perempuan pasti menderita. Terus yang kedua, kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengar apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Perhatikan ini, dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah seumur hidupmu. Artinya, kesukaran, kesulitan, masalah, penderitaan itu terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Saya tangkap. Jadi jangan dicampur adukan dengan 3,5 tahun pertama, 3 tahun ke tahun kedua. Dari mana itu datangnya? Artinya kesukaran yang saudara dan saya sekarang ini alami, itu sejak dulu, hampir 6.000 tahun yang lalu. Berdasarkan ayat ini. Saya tangkap. Sekarang kita mau cari tahu. Ya banyak orang bilang 3,5 tahun dari mana itu? Jadi jangan main asal cuap aja 3,5 tahun. Oh ada di Wahyu. Kenapa? Dan untuk siapa? Dan apa akibatnya? Lah itu yang coba ya. Bukan saya katakan kita sudah sampai. Kita belajar untuk mencari tahu dari mana asal usulnya. Dan sebenarnya untuk siapa? Nah itu kan tertulis. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ini kita sudah belajar. Tetapi banyak orang ya karena begitu banyak berita-berita di luar sana ya karena saya baca di media-media 3,5 tahun kesukaran. Kesukaran pertama, kesukaran 2. Kau ngerti gak 3 tahun yang dimaksud 3,5 tahun itu yang mana? Dan dari mana? Jangan main asal cuap aja. Kita coba belajar, kita lihat di dalam. Ini sebenarnya pernah diterangkan ya. Kita lihat lagi lah. Daniel pasal 9 ayat ke-24 mulai. 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu. Siapa bangsa di sini maksudnya? Bangsa Israel. Nah itu harus tertanam. Tuhan sudah beritahu kepada Daniel yang menyingkapkan. Oleh kasih kemurahan Tuhan, Daniel mendapatkan penyingkapan firman. Sampai kepada zaman Yesua. Tuhan kasih tahu 70 pekan, 70 kali 7. 70 kali 7 hari. Ya berarti 490 tahun. 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan pelanggaran, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, dan untuk memeteraikan penglihatan dan nubuatan. Dan perhatikan ayat ini. Untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, kita harus mengerti siapa ini. Kira-kira dia bicara sama siapa? Untuk siapa? Diurapi yang maha kudus. Saya tangkap ya. Kemudian kita lanjut. Ketahuilah setapanya bahwa dari saat perkataan itu keluar. Jadi ketika saat itu, firman ini keluar. Ya. Saat firman itu keluar. Ya. Itu ya sekitar 400 tahun, 450-an tahun sebelum Masehi lah. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan tadi.
Dari saat perkataan itu keluar untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem. Sampai kepada Mesias. Sampai kepada Mesias. Ya. Ada penguasa itu lamanya 7 pekan dan 62 pekan. Tadi kan di atas 70 pekan untuk bangsamu. Untuk bangsa Israel. Itu harus kita tanam benar-benar. Bahwa yang dimaksud itu untuk bangsa Israel. 7 pekan dan 62 pekan. Ya. 7 pekan, 7 kali 7. 49 tahun. 49 tahun. Perkiraan dibutuhkan untuk membangun bait suci. Ini yang pertama ya. Loh, apa dasarnya? Dasarnya ada. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-2. Ayat ke-19 dan 20. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkanlah tempat suci ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun. 7 kali 7 tadi 49 tahun. Tetapi di sini dikatakan 46 tahun. Lu kok bisa? Kok bro nggak sama? 49 is total. Ini dibangun persiapan kurang lebih 3 tahun. Jadi total 7 kali 7 itu digenapi. Bisa ditangkap? Ya. Itu 7 pekan yang pertama. Kemudian 62 pekan, kemudian 62 dikali 7. Ya, 62 dikali 7 itu berapa jadinya? Berapa? 434. 434 tahun kemudian setelah bait suci ini, setelah 77 itu, Yeshua dimunculkan. Dia dibaptis umur 30 tahun. Saya tangkap. Kemudian dia mulai pelayanan. 7 pekan tambah 62 pekan baru 69 pekan. Bisa tangkap. 69 pekan. Masih sisa 1 pekan. Untuk bangsa Israel ya. Jangan bilang oh ini untuk dunia. Untuk bangsa Israel khususnya. Berdasarkan firman. Ya, nah, kita lihat kemudian kita lengkap di Daniel 9 tadi ayat ke-27. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama ini 1 pekan yang terakhir. Tadi kan 70 pekan ditetapkan untuk bangsamu. 7 pekan tambah 62 pekan baru 69 pekan. Sisa 1 pekan. Nah, kemudian 1 pekannya ini ya dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyembahkan korban dan persembahan sajian terhenti. 1 pekan. Pertengahannya berapa? 3,5. Setengah. 3,5 itulah asal mulanya yang sering-sering disebut orang. 3,5 tahun ini apa yang di sini? Yeshua mulai setelah 68 dia muncul. 3,5 tahun kemudian dia dibunuh. Saya tanggap. Artinya yang 3,5 tahun itu ya kan 1 pekan terakhir. 1 pekan kan 7 hari dibagi 2 3,5. Yang 3,5 itu sudah lewat. Terus kesukarannya mana? Ingat ini untuk siapa? Bangsa Israel. Karena mereka menolak Tuhan. Hampir 2000 tahun mereka menderita sengsara. Itulah kesukaran bagi siapa? Bagi orang yang menganiaya sang juru selamat. Yaitu Yeshua. Bisa tanggap?
Loh sekarang itu kan baru setengah dari 1 pekan ini. Terus 3,5 tahun yang lagi, yang mana? Loh ini yang sekarang diribut-ributkan orang. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa 3,5 yang sisa itu tetap untuk siapa? Bangsa Israel. Jadi jangan kita, oh ini kita lagi mau 3,5 tahun kesukaran besar yang kedua. Lah, dasarmu apa? Harus tertulis. Dan saya menafsirkan. Karena ketika Yesua melayani rencana 1 pekan untuk menggenapkan 70 pekan. Tetapi dia setengah pekan dia dibunuh. Ya, maka yang sisa setengah pekan. Itu pun harus orang Yahudi. Saya tangkap. Ya. Kalau Yesua lagi yang turun, nggak ada gunanya. Ya, karena bangsa Israel ini nggak percaya Yesua. Sampai sekarang kan mereka nggak percaya. Ya, karena itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, yang 3,5 tahun sisa ini harus digenapi. Dan yang menggenapkan itu harus bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi ini hanya tunduk kepada 2 orang. Moshe dan Elia. Karena itu berdasarkan kitab Wahyu. Kita baca ayat 11. Kita baca mulai ayat 3 lah. Nanti kalau saudara ini perlu baca semua ya. Wahyu pasal 11 ayat 3. Aku akan menetapkan kepada kedua saksiku. Nah mereka akan berbuat selama 1.260 hari. 1.260 hari bagi 30 berapa? Bagi 30 berapa? 42 bulan. 42 bulan itu berapa? 3,5 tahun. Bisa tangkap? Ini coba dibagi nih. Apa? 1.260 dibagi 30. 42 bulan. 42 bulan dibagi 12. 3,5 tahun. 3,5 tahun itu dari sini asalnya. Bisa tanggap? Tetapi ingat, ini untuk bangsa Israel. Ya, untuk bangsa Israel. Lu terus gimana kesukaran? Loh, bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya kalau saudara baca cerita ini dari kata-katanya, walaupun tidak disebut namanya. Dari tanda-tandanya, 2 orang ini adalah Moshe dan Elia. Ya, Moshe dan Elia. Mereka ini harus turun untuk mengenapkan sisa setengah pekan. Ya. Tetapi kan katanya akan kesukaan besar. Pertanyaannya, kapan mereka turun? Dan mengapa mereka turun? Saya tangkap saya. Ya. Bapak Yahweh walaupun umat Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, tetapi namanya itu anakku yang sulung. Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau dia bilang ini kepada Moshe, ini anakku yang sulung. Senakal-nakalnya seorang anak. Ya, tetap dia kasih. Ketika bangsa Israel dalam penindasan, waktu dia memanggil Moshe, kenapa? Memang waktunya sudah genap. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 3. Ayat ke-7. Yahweh berfirman, aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak. Sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Ya. Dan kalau nanti saudara baca terus. Karena Tuhan melihat penderitaan umatnya. Maka Tuhan mengutus orang untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Dan yang diutus di sini adalah
Moshe dipilih oleh Tuhan. Lah terus kenapa Moshe muncul di kitab Wahyu? Ya. Disinilah kita melihat, ya kita sudah saat-saat ini kan kita melihat mereka diserbu dari berbagai macam jurusan. Ya. Ini kita hanya menafsir ya, saya hanya menafsirkan berdasarkan apa yang tertulis. Ya. Apa yang dahulu ada, nanti pasti terjadi. Apalagi bangsa pilihan. Loh kenapa 3,5 tahun Elia dan Moshe harus muncul? Karena jeritan mereka. Kenapa mereka menjerit? Berdasarkan kitab Zakari yang pernah kita baca. Mereka diserbu oleh seluruh dunia. Saya tangkap. Ya. Mereka diserbu oleh seluruh dunia. Terus kenapa kesukaran 3,5 tahun itu menjadi problem kita? Tuhan setia pada firman-Nya. Kita baca di dalam Matius Kejadian pasal 15. Kita baca ayat 14. Bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Dan sesudah itu mereka keluar dengan harta kekayaan yang besar. Artinya bangsa Mesir yang memperbudak bangsa Israel. Ya, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kita sudah belajar ini kan. Kitab Keluaran bagaimana bangsa ini diperbudak. Mereka berseru kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh mengutus wakilnya yaitu Moshe untuk membebaskan umat ini. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka dihukum. Apa hubungannya dengan 3,5 tahun? Inilah yang dikatakan dalam kitab Zakari yang pernah kita baca. Baik 13, 14. Seluruh dunia menyerbu Israel. Saya tangkap. Sudah pernah baca kan? Dalam kitab Zakari 13, 14. Loh kok yang diserbu biji mata Tuhan? Maka inilah yang terjadi kepada seluruh dunia. Inilah yang dikatakan kesukaran besar. Berani-beraninya menjamah biji matanya Tuhan. Tetapi kan untuk menyerbu ini kan harus ada satu komando. Nah komando inilah. Ya pimpinannya inilah yang nanti akan menyerbu masuk ke bait suci. Loh kira-kira saya hanya menafsirkan. Ya, pernah saya singkapkan sedikit-sedikit waktu itu. Bagaimana mungkin bangsa ini diserbu? Ya kan? Loh apa yang Yesua katakan tadi dalam Yohanes pasal kedua tadi. Itu jangan diremehkan. Robohkan bait suci ini. Dalam 3 hari aku bangun. Bisa ditangkap? Loh di atas tempat fondasi bait suci ada. Sekarang ada tempat ibadah orang lain. Bisa tanggap? Kalau tempat ini diratakan, itu yang saya tafsirkan, dunia marah. Bisa tanggap? Dunia marah, dunia nyerbu. Tetapi apa yang Tuhan katakan setelah dirobohkan, 3 hari dia bangun, itu dalam teknologi sekarang, itu sangat amat mungkin. Amat sangat mungkin. Karena mereka membangun pasti dengan sistem knockdown. Ya. Kalau bangun karena fondasinya udah ada ya. Fondasinya itu berdasarkan ya kita kan kalau kita lihat di dalam penyelidikan mereka ya. Batu fondasi itu sudah ada. Itu yang dipakai menjadi fondasi bangunan bangunan yang sekarang ada di atasnya. Ya. Sehingga kita melihat di sini ya cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Dengan sistem knockdown setelah dirobohkan, diratakan, 3 hari itu memungkinkan dia jatuh. Karena salah satu syarat mereka membangun bait suci.
tidak boleh terdengar bunyi-bunyian palu dan sebagainya. Dengan teknologi sekarang itu sangat memungkinkan. Pakai apa? Lo hidrolik sekarang nggak pakai suara. Bet, 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 bet. Nggak ada petak-petok, petak-petok. Saya tanggap. Nah, ini kan kita kan boleh nafsir. Ya. Dan ketika saya keji itu bertata karena sudah dibangunkan, serbulah ini. Bet. Bertata dia di sana. Yang saya tafsirkan ya karena berdasarkan kitab suci ya si pembinasa keji. Yang saya tafsirkan itu yang disebut anam. Kita mengimani ketika itu terjadi, si pembinasa keji duduk di bait suci, itu harus terjadi dulu. Kita sudah diraibkan. Pada saat yang paling sedikit pada saat yang bersamaan. Itu harus terjadi dulu. Saya tanggap. Ya. Karena kalau dia sudah berkuasa, karena semua bangsa kan itu menyerbu, semua bangsa dihajar sama Tuhan. Ya, lah saudara bisa bayangkan nih contoh sekarang aja lah. Peperangan yang kita kenal antara Ukraina dengan Rusia. Banyak negara yang kebingungan karena mereka nggak punya gandum. Karena gandum itu banyak dari sana. Itu baru 2 negara. Bagaimana nantinya kalau Tuhan memporak-porandakan semua bangsa? Tidak ada sumber apa-apa karena dihancurin. Yang hancurin Tuhan. Tuhan yang berperang ganti bangsa pilihannya. Karena mereka kan diserbu. Kan kita sudah baca. Dan Tuhan akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bukit itu terbelah. Dan itu pasti terjadi. Tapi kita berdoa ketika itu terjadi. Kita sudah diraibkan oleh Tuhan. Tapi atas kasih kemurahan Tuhan kita boleh melihat, oh benar Tuhan. Terjadi. Puji Bapak Yahya, aku sudah diangkat. Kita sebagai orang pilihan. Kita akan bisa menerima anugerah itu apabila engkau dan saya didapati setia. Walaupun kita sudah dalam kelompok satu pendidikan. Yesus mendidik muridnya 3,5 tahun. Tidur satu tempat. Satu rumah, makan satu meja. Dari 12 orang, 1 orang pengkhianat. Artinya boleh aja kita nafsir-nafsir. Boleh aja kita nafsir-nafsir. Ya, kalau 12 banding 1 berapa? Bisa aja ada sekian ribu orang yang sudah Tuhan tetapkan. Ada juga yang gagal. Kenapa gagal si Yudas ini? Duit. Ada orang yang pada akhir zaman akan menyimpang dari iman karena duit. Apa yang dahulu terjadi pada Yudas, itu pun akan terjadi bagi orang pilihan akhir zaman. Karena itu kita diajar oleh Tuhan. Latihlah dirimu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Artinya menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Kesetiaan itu dididik ya. Kesetiaan itu dididik. Contoh lah. Jangan tersinggung nih. Ya, saya ngomong dulu. Ada kita ibadah kan seminggu 2 kali. Ada yang datang, ada yang enggak kan. Loh, bukan saya mau menyinggung saudara. Kita ngomong yang benar-benar aja. Kenyataan begitu. Ya. Wah kan cukup saya sekali. Loh Tuhan bilang. Semakin dekat waktunya. Semakin sering kita berkumpul. Ya, jangan sampai kita salah. Oh yang penting kan hari Sabat. Yesus atau para murid. Yesus itu setiap hari ada di dalam bait suci. Dia beribadah, dia mengajar setiap hari. Ketika Yesus sudah terangkat, para rasul pun setiap hari. Ya. Nah, cuman kan kadang-kadang ada perhitungan. Untung ruginya. Belak-belakan aja lah. Aduh rumahku jauh. Transport dari sini ke sini berapa? Lo jujur ya pernah gak ngomong sama Tuhan? Saya ngomong benar ya.
Mungkin kita kesulitan duit. Pernahkah kau tanya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau ke gereja, aku butuh. Bisa nggak? Nah, saya nggak tahu ya, saudara yang tahu lah. Pernah nggak saudara ngomong sama Tuhan? Berdoa Tuhan, aduh ini kebutuhan banyak Tuhan. Jangan mengeluh. Tapi utarakan isi hatimu kepada dia. Dia sanggup untuk menyelesaikan semua masalah. Jangan ngomong sama orang, aduh aku sih kepengen ibadah. Tapi gak punya duit. Jangan ngomong sama orang, ngomong sama yang punya. Bisa tak nggak maksud saya? Ya mungkin ini pedas ya. Cuman saya sebagai pelayan Tuhan ya kita harus ngomong apa adanya lah. Ya, saya kebetulan di sini jadi nggak perlu transport. Dari sini-sini cuman beresin rumah ini. Saya kan kalau apalagi ibadah begini kan perjamuan gini. 2:30 saya udah bangun. 2:30 ya biasanya saya berdoa itu sekitar 2 jam. Baru beres-beresin lagi semuanya. Semua ini kan diberes-beresin. Makanya tadi saya udah dengar, waduh saya lihat jam. Oh Bro Jimmy udah jam 6 lewat, udah di depan situ. Jam 6 lewat. Nggak tahu jam 6 6:30 tadi. Jimmy kan. Saya pikir wah ini karena dia menghindari hujan nih. Ada hikmat kan. Cuaca yang nggak bagus sih cepet-cepet aja. Jangan sampai keduluan sama hujan. Tapi ya memang saya nggak buka dulu. Kenapa? Ya saya belum beres di bawah. Belum mandi. Kan jadi masalah kalau umpamanya ya. Dia masuk kan. Dia buka pintu semua. Loh kita belum mandi, belum apa-apa. Makanya saya tutup aja dulu sampai semua selesai. Baru buka. Jadi kalau saudara umpamanya datang pagi-pagi, saya masih tutup. Berarti saya belum kelar di dalam. Kok banyak kerjaannya. Banyak kerjaannya. Kalau nggak percaya, cobalah. Coba. Sabtu nginep sini. Atau Jumat nginep sini. Sabtu. Tapi Sabtu Minggu ke khotbah ya. Lo supaya ngerti bahwa waktu untuk ini kan harus ada persiapan. Jadi pikiran itu benar-benar walaupun sambil kerja ini pikiran kemana? Aduh kemana Tuhan ya? Apa yang harus diberitakan? Karena itu ketika saya lagi siap saya ini semua 3,5 tahun. Loh kan sekarang banyak orang ribut 3,5 kesukaran besar. Aduh. Sayangnya banyak orang percaya. Sekarang kita sedang menghadapi 3,5 tahun kesukaran. Yang pertama, aduh. Itu sudah dulu Yesua. Tinggal 3,5 tahun yang terakhir. Tetapi itu ingat, itu untuk bangsa Israel. Tetapi karena bangsa ini ditekan, maka dunia menerima akibatnya. Termasuk orang-orang siapapun juga. Tetapi kita, Tuhan, aku anakmu. Aku biji matamu. Ya. Dunia boleh dalam kesukaran. Tetapi anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tidak akan membatalkan apa yang dia rencanakan bagi dunia. Tetapi Tuhan juga melihat ada anak-anaknya. Tuhan sanggup memproteksi anaknya dengan caranya. Contoh Elia. Israel dan sekitarnya boleh kelaparan. Tapi Elia dipelihara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Bukan sehari, bukan 2 hari. kurang lebih 3,5 tahun. Betul nggak? Itu gambaran orang pilihan Tuhan. Tuhan sanggup memeliharanya. Dunia sekelilingnya kelabakan. Tapi orang pilihan yang nanti diangkat. Kan Elia diangkat. Tenang-tenang aja. Ya. Makanan ada, semua ada. Siapa yang? Burung-burung dia kirim. Kasih makan. Air ada. Cara Tuhan tidak akan sanggup kita memikirkan dengan otak kita yang cuma segini. Saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan. Karena itu. Ya, percayalah firman. Percayalah akan firman. Banyak orang yang binasa kenapa? Karena nggak percaya firman. Kita lihat ayat firman di dalam 2 Tesalonika tadi ayat ke
ayat 9 dan 10. Yang mengenai datangnya itu adalah balasan dari kerja setan ini yang tadi sempat dibuka sedikit ya. Dengan segala kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban palsu ya. Dan dengan segala tipu daya ketidakbenaran di antara mereka yang akan binasa. Sebagai ganti kasih kebenaran yang tidak mereka terima. Agar mereka diselamatkan. Kita baca coba itu. Sebagai ganti kasih kebenaran yang tidak mereka terima. Ini saya katakan terjemahannya agak ngawur ya. Saya baca di dalam terjemahan Lukas. Dengan segala tipu daya, ayat 10. Dengan segala tipu daya kebohongan di antara mereka yang akan binasa. Sebab mereka tidak menerima kasih yang benar yang dapat menyelamatkan mereka. Ini pun terjemahannya kurang tepat. Kita baca King James. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness, tipu daya, ya, of unrightness, ketidakbenaran, in them that perish, yang lenyap, ya, because they receive not the love of the truth. Mereka tidak menerima atau tidak mau menerima cinta kasih tidak mau menerima cinta kepada kebenaran. Kalau ini terjemahan ini ya, saya baca terjemahan, makanya saya bawa ini karena terjemahannya agak beda. Ini lebih jelas, NIV. Ya, saya baca NIV ya. Saudara lihat yang tadi itu di dalam terjemahan Inggris juga terserah ya. Saya baca saya baca ke 10 lah. 9. The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan, displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs and wonders. Ayat 10. And in every sort of evil that deceive those who are perishing, they perish because they refuse to love the truth. Mereka dibinasakan karena mereka menolak kebenaran. Ya, mereka menolak untuk dapat mengasihi kebenaran. Siapa kebenaran? Firman. Karena menolak untuk mengasihi firman, artinya tidak mau melakukan firman, akan dibinasakan Tuhan. Tuhan setia kepada firman-Nya. Orang yang melakukan firman, itulah yang akan diselamatkan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka yang menamakan diri orang-orang percaya. Sebagaimana terus kita baca ayat terakhir ya. Matius pasal 7. Ayat ke 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya kalau kita menolak, mencintai, mengasihi, dan melakukan firman, habis. Tuhan setia sama firman-Nya. Walaupun kita sudah dipilih. Tetapi kalau kita tidak mengasihi firman, tidak mau hidup di dalam firman, maka apa yang dikatakan oleh Yesua, firman yang aku katakan, itulah yang menjadi hakimnya. Kalau kita nggak lakukan, ya itulah yang menjadi hakim. Bisa tanggap? Kan banyak firman. Tapi firman itu banyak yang juga ditolak oleh orang. Loh, firman yang ditolak itu nanti yang akan menjadi hakimnya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Yohanes. Karena itu kita sebagai orang pilihan Tuhan, mari sama-sama kita belajar. Saudara belajar, saya belajar. Agar kita bukan saja mengerti firman, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah dianugerahkan bagi kita, memampukan kita untuk mempraktekkannya dalam hidup. Kenapa? Karena ini. Orang yang selamat hanya orang yang melakukan firman. Kalau dia tidak melakukan firman,
firman yang tidak engkau lakukan, itulah yang akan menjadi hakim. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita sama-sama berjuang. Ya, kesukaran besar, kesukaran yang kita alami sekarang ini, itu karena dulu nenek moyang kita. 3,5 tahun kesukaran yang pertama itu sudah dialami oleh bangsa Israel sampai saat ini. Nah, tapi 3,5 tahun yang terakhir juga karena bangsa Israel dianiaya oleh bangsa-bangsa, kita bisa menerima akibatnya. Sedangkan, ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan banyak macam-macam. Lagi saudara nggak tahu saya pernah dengar. Sekarang kita sedang menghadapi 3,5 tahun kesukaran pertama. Aduh, harus ditanya 3,5 tahun itu dari mana sih? Itu apa yang tertulis dalam kitab Daniel yang belum dilengkapi. Nah, sekarang sedang terjadi pelengkapannya. Tapi ingat, itu untuk bangsa Israel. Akibat bangsa Israel dianiaya oleh seluruh dunia, maka seluruh dunia menerima akibatnya. Karena itu kita berdoa. Ada tertulis, ingat Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau kita memberkati orang Israel atau kita memberkati bangsa pilihan Tuhan, maka kita pun pasti diberkati. Ya, jadi semua firman berkaitan. Karena itu jangan mundur. Latihlah diri kita masing-masing untuk setia. Bukan saja membaca, mengerti, tetapi terlebih mempraktekkannya. Termasuk ibadah. Ya, ibadah pribadi, sama keluarga, sama jemaat. Karena melalui ibadah ini kita saling menguatkan. Ya, saling membangun, kesaksian tadi kan saling membangun. Kita dilatih, tadi kan semua puji-pujian. Artinya memang itulah kita sedang belajar kan. Imam itu bawa kelenengan terus. Tang tong tang. Belajar. Artinya selama hidupnya dia jalan, senantiasa ada pujian dan penyembahan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.